Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Junita Yuni Murni, peserta Angkatan 4 Kelompok 1 Pelatihan Dasar CPNS LIPI tahun 2021. Di podcast Learning Journal kali ini, agenda 3 tentang manajemen ASN pelayan publik Whole of Government di bawah bimbingan tutor kami, Nurse Lydia Escape Mars. Nah, bercerita tentang pembelajaran hari ini dimulai dengan pembelajaran sinkronus dan selanjutnya pembelajaran asinkronus. Pembelajaran kali ini cukup menarik karena kami tidak hanya mendengarkan ceramah dari tutor, tetapi juga kami diuji sedikit mengenai pemahaman tentang modul sebelumnya di kegiatan MOOC, tepatnya agenda 3. Kami dimintai pendapat tentang apa yang didapat dari agenda 3 pada pembelajaran MOOC sebelumnya. Kegiatan latsar kali ini meskipun bersifat daring, namun tidak menghilangkan esensi dari latsar itu sendiri. Lebih khusus lagi saat membahas tentang pembelajaran di modul agenda 3 ini. Saya berharap setelah mempelajari modul agenda ini, saya bisa lebih memahami tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government itu sendiri, sehingga menimbulkan karakter PNS yang profesional. Membangun PNS profesional dan berkarakter. Nah, karakter PNS profesional yang bagaimanakah yang diharapkan? Kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya, yang mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mampu mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya, sesuai dengan peran 1 tahun 2021. Apa sih tujuan pembelajaran dari agenda 3 itu? Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dirancang dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan, di mana meliputi 3 modul. Modul pertama yaitu manajemen ASN, modul kedua yaitu pelayanan publik, modul ketiga yaitu whole of government. Di modul pertama, manajemen ASN, diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik dari ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan aparatur sipil negara. Modul 2 tentang pelayanan publik, mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayaninya. Pada modul 3, Whole of Government, mampu mengaktualisasikan konsep penerapan WOG dan best practice penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Nah, dari 3 materi ini merupakan inspirasi kita untuk berpikir kritis di instansi kita tempat bekerja. Apa itu berpikir kritis? Nah, mengapa kita berpikir kritis? Berpikir kritis itu memungkinkan kita untuk memanfaatkan potensi kita dalam melihat masalah, memecahkan masalah, dan menciptakan serta menyadari diri. Berpikir kritis tidak sama dengan mengakumulasi informasi. Seseorang dengan daya ingat baik dan memiliki banyak fakta tidak berarti seseorang pemikir kritis.
Nah, seorang pemikir kritis mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya dan mengetahui cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah dan mencari sumber-sumber informasi yang relevan untuk dirinya. Agenda 3 sebagai inspirasi agenda habituasi. Agenda 3 lebih diutamakan untuk kenali isu. Kemudian di situ dituntut kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, menemukan gagasan solutif, di mana dituntut kemampuan berpikir kreatif. Yang ketiga, kita mengaktualisasikan dalam agenda, dituntut untuk membangun habit dan karakter. Nah, diharapkan dari berpikir kritis tadi, kita akan menumbuhkan isu. Kita akan menemukan isu yang hangat, apa yang terjadi, yang sedang dibicarakan, yang dirasakan oleh semua orang, dan harus dicarikan penyelesaiannya. Nah, itu asalnya dari keterkaitan antara manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Jadi, antara agenda 3 dan agenda 4 ada keterkaitan yang akan menumbuhkan isu yang sumbernya bisa dari individu, unit kerja, ataupun organisasi, di mana nanti akan menimbulkan inisiatif pemikiran secara konseptual dan akan melahirkan aktivitas-aktivitas di mana untuk mengelola dan menjalankan inisiatif tadi. Selanjutnya, itu nanti akan dianalisis apa dampak dari hasil inisiatif tadi. Kemudian level dampaknya sampai di mana dan keberlangsungannya dampak inisiatif tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.